Kalau dengar kata Brebes, apa sih yang muncul di kepala Anda? Telur asin? Atau mungkin macetnya jalur Pantura? Ya, itu semua benar. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik itu semua, Brebes menyimpan sebuah kisah yang jauh lebih dalam. Sebuah rahasia tentang perbatasan dua kerajaan kuno. Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Lebih dari 2 juta jiwa. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah populasi Brebes hari ini. Angka ini nunjukin betapa penting dan besarnya wilayah ini sekarang. Gara-gara populasinya yang sebanyak itu, Brebes resmi jadi kabupaten terpadat di seluruh Jawa Tengah. Makanya nggak heran kalau ada julukan Mumbai Van Java. Julukan ini seakan menggambarkan denyut kehidupan di sana yang nggak pernah berhenti, selalu sibuk dan dinamis. Nah, ini nih Brebes yang mungkin paling kita kenal. Terkenal banget sama telur asinnya yang ikonik dan juga sebagai jalur utama yang, ya ampun, selalu padat. Peta ini ngasih kita gambaran posisinya yang strategis banget, pas di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terus coba kita intip demografinya. Kelihatan jelas kan, mayoritas penduduknya itu ada di usia produktif antara 20 sampai 59 tahun. Mereka lah mesin penggerak di balik semua kesibukan Brebes, baik secara ekonomi maupun sosial. Sampai sini kelihatannya ceritanya lurus-lurus aja ya. Tapi coba kita geser sedikit perspektifnya. Gimana kalau identitas asli Brebes itu sebenarnya bukan tentang angka-angka modern ini, tapi justru tersembunyi jauh di dalam sejarah, di sebuah perbatasan yang terlupakan antara dua kerajaan besar? Petunjuk pertama dari misteri ini, uniknya justru ada di dalam namanya sendiri. Yuk kita telusuri bareng-bareng asal-usul kata Brebes. Jadi, nama Brebes itu ternyata berasal dari kata dalam bahasa Jawa, Brebes, yang artinya selalu mengeluarkan air. Ini bukan cuma kiasan loh, tapi benar-benar deskripsi harfiah dari kondisi geografisnya yang memang dataran rendah berair. Jadi sejak awal, identitas Brebes itu ya tanah dan air. Oke, sekarang kita beralih ke cerita resminya. Versi yang diakui oleh sejarah modern. Kisah tentang bagaimana Brebes secara formal didirikan. Tahun kuncinya 1678. Nah, catat tanggal ini. Inilah tahun yang secara resmi diakui sebagai tahun kelahiran Kabupaten Brebes. Lebih detailnya lagi, pada tanggal 18 Januari 1678, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Amangkurat II mengeluarkan sebuah dekret. Isinya, Brebes yang tadinya jadi bagian dari Tegal, resmi berdiri sendiri sebagai kabupaten yang otonom. Dan pemimpin pertamanya, bupati pertamanya adalah Tumenggung Arya Suralaya. Beliau ini adalah adik dari Adipati Tegal pada masa itu. Dialah yang pertama kali meletakkan fondasi pemerintahan di Brebes. Jadi, ceritanya kelihatan cukup jelas dan tuntas kan? Sebuah kabupaten yang lahir dari dinamika politik internal Kesultanan Mataram di akhir abad ke-17. Kelihatannya, ya sudah, selesai sampai di situ. Tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi jauh lebih dalam dan menarik. Karena ada sebuah naskah kuno yang menawarkan sebuah cerita yang sama sekali berbeda. Pertanyaan tadi muncul lagi. Gimana kalau tahun 1678 itu sebenarnya bukan awal mula Brebes? Gimana kalau itu cuma satu bab dari sebuah buku sejarah yang ternyata jauh lebih tebal? Buktinya itu datang dari naskah Bujangga Manik. Ini adalah sebuah catatan perjalanan super kuno dari seorang pendeta Sunda. Naskah ini diperkirakan ditulis sebelum tahun 1511. Cuma bayangin, itu lebih dari 150 tahun sebelum Brebes versi Mataram didirikan. Dan di dalam naskah itu ada kalimat kunci ini. Dalam perjalanannya ke timur, sang penulis mencatat, "Aku menyeberangi sungai Cipamali, di sebelah kiri adalah wilayah Barebes." Perhatiin deh ejaannya, Barebs. Ini adalah penyebutan nama Brebes tertua yang pernah ditemukan dalam catatan sejarah. Nah, ini dia perbandingannya. Jadi, kita punya dua cerita yang kontras banget. Di satu sisi, ada kisah resmi era Mataram tahun 1678, di mana Brebes adalah kabupaten baru. Di sisi lain, ada kisah yang jauh lebih tua dari era kerajaan Sunda, di mana Brebes adalah nama sebuah wilayah perbatasan di bagian timur. Beda era, beda nama, beda konteks. Dan sepertinya, semangat sebagai wilayah perbatasan yang punya karakter kuat ini nggak pernah benar-benar hilang. Coba kita lompat jauh ke depan, ke era perjuangan kemerdekaan. Di sini, Brebes sekali lagi menunjukkan jati dirinya. Kalau kita lihat lini masa kepemimpinannya, mulai dari sang pendiri, Arya Suralaya, sejarah Brebes itu diisi tokoh-tokoh penting. Salah satu yang paling menonjol adalah K.H. Syatori, pahlawan di masa revolusi. Dan di era modern ada juga tonggak sejarah seperti Ibu Idza Priyanti, Bupati perempuan pertama Brebes. Kisah K.H. Syatori ini benar-benar luar biasa.
Saat agresi militer Belanda I terjadi, beliau dengan tegas menolak untuk tunduk apalagi bekerja sama. Beliau memilih memindahkan pusat pemerintahan dan ikut berjuang bersama rakyat. Sikap kerasnya ini sayangnya harus dibayar mahal. Beliau ditangkap dan dieksekusi. Ini jadi bukti nyata semangat perlawanan yang sudah mengakar di Brebes. Terus, gimana dua sejarah yang beda jauh ini, sebagai perbatasan Sunda kuno dan sebagai kabupaten bentukan Mataram, akhirnya membentuk Brebes yang kita kenal sekarang? Jawabannya ada di budayanya yang unik. Coba deh, lihat keragaman bahasanya. Ini bukti hidupnya. Di Brebes, Anda bisa dengar macam-macam dialek. Di utara ada dialek Jawa Tegal. Di tenggara ada dialek Jawa Banyumasan. Dan yang paling unik, di bagian barat ada dialek Sunda Brebes. Ini bukan kebetulan loh. Ini tuh seperti gema dari sejarah panjangnya sebagai titik temu banyak budaya. Dan semuanya kembali lagi ke Sungai Cipamali. Sungai yang sama yang disebut di naskah Bujang Manik ratusan tahun yang lalu sebagai batas kerajaan Sunda. Sekarang, sungai itu mengalir dengan tenang membelah sebuah kabupaten yang budayanya adalah perpaduan indah dari warisan Sunda dan Jawa. Pada akhirnya, kisah Brebes ini mengajarkan kita sesuatu yang penting, bahwa sejarah yang paling menarik itu kadang bukan yang tertulis besar-besar di buku resmi, tapi yang justru tersembunyi di dalam nama sebuah tempat, di aliran sungainya, dan dalam dialek penduduknya. Sebuah cerita yang diam-diam tertulis di peta, yang hanya menunggu untuk kita baca.